Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Kurnia, NIM 2008-7065, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tugas pertemuan 9 mata kuliah pengantar belajar motorik dengan Bapak Irfan Arifianto SPD MPD. Pertama yaitu ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar motorik tingkat kedua merupakan fase penguasaan keterampilan motorik, koordinasi halus. Fase ini adalah fase belajar setelah individu belajar secara kasar. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua. Yang pertama, kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Yang kedua, penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat. Yang ketiga, peningkatan kecepatan dalam mengkontraksi gerakan. Yang keempat, semakin lengkap konstruksi gerakan yang dibangun. Yang kelima, adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki. Yang keenam, motivasi belajarnya mulai stabil dan tidak tergantung dengan kegagalan. Yang ketujuh, keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat 2. Yang pertama, struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, akhir dalam suatu gerakan sebagai berikut. Fase awal dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan. Fase utama dapat melakukan gerakan yang baik dan tujuan gerakan tercapai. Fase akhir dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. Contohnya, seorang melompat tidak langsung melakukan gerakan melompat, tetapi didahului oleh gerakan ayunan tangan, diikuti dengan kaki atau gerakan lainnya. Yang kedua, irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Contohnya, pada saat permainan basket, irama tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Juga dapat kita lihat seperti shooting, itu sudah mulai lebih banyak yang masuk ke dalam ring daripada yang meleset dari tembakan syuting tersebut. Kita lanjut yang ketiga, luas gerakan. Pada fase ini, semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. Contohnya, dalam permainan bola basket, penyesuaian dengan luas gerakan tidak berlebihan dan kekurangan menggunakan tenaga agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. Dan ini sering kita lakukan ketika dribble. Karena ketika kita mendribble dan yang kita gunakan adalah sedikit saja gerakan untuk mengecoh lawan. Ini tidak terlalu berlebihan dalam melakukan pengecohan tersebut. Jadi ketika kita dribble, itu bisa kita beri sedikit gerakan ke kiri, tapi kita langsung lari ke kanan dengan sekaligus mendribble bola. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Jadi di sini pada saat kita melakukan gerakan dalam mendribble bola itu masih ada
tersendat-sendat, yaitu seperti ketika dia kita mendribel kan, itu masih ada bola yang pas di dribble itu ada yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Jadi ada juga bola yang terpantulnya itu tidak sampai ke tangan, malahan bola tersebut malah terlontar jauh dari penguasaan dribble kita. Dan yang kedua yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk mendapat pelaksanaannya, dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari peserta didik. Kesiapan yang dimaksud yaitu kesiapan peserta didik dalam melakukan pengulangan-pengulangan latihan. Karena agar untuk bisa terbiasa dalam melakukan sebuah hal, itu dibutuhkan pengulangan-pengulangan dalam latihan. Seperti dribble. Itu harus dribble terus, itu harus diulang-ulang terus. Agar peserta didik terbiasa dalam melakukan dribble dalam bola basket. Yang kedua yaitu kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tidak hanya diperlukan latihan, tetapi juga fisik harus tetap diolah. Kenapa? Karena kebiasaan yang dilakukan dalam latihan diiringi dengan fisik itu akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu kesiapan untuk berkonsentrasi penuh. Untuk melakukan hal tersebut sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu latihan rutin, yang kedua yaitu fisik juga sudah bagus, dan yang ketiga harus kita perlukan konsentrasi yang penuh terhadap pendidik. Karena jika konsentrasi ini terganggu, maka sang peserta didik atau atlet itu akan menjadi susah dalam mempraktekkan latihannya selama dia berlatih tersebut. Dan yang keempat yaitu kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Kesiapan para peserta didik untuk aktif dalam proses berpikir. Dari sini peserta didik itu diminta untuk lebih aktif mencari seperti gerakan-gerakan yang tergolong dapat dikembangkan oleh peserta didik sendiri. Seperti halnya gerakan-gerakan sedikit untuk mengecoh, itu peserta didik dapat membuatnya seperti kreasi mereka sendiri. Itu peserta didik harus bisa dalam melakukan hal tersebut. Jadi, tugas utama dari guru pendidikan jasmani atau pelatih dalam hal ini adalah memperhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet, melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan. Dengan begitu, para guru atau pelatih bisa memberikan masukan atau saran kepada peserta didik atau atlet, sehingga peserta didik atau atlet akan selalu melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama gerakan itu berlangsung. Jadi, jika seorang pelatih atau seorang guru memberitahu kepada peserta didik atau atletnya kesalahan-kesalahan dari gerakan mereka, maka mereka akan mencoba untuk mengulang latihan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan, sehingga gerakan mereka akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja video saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.